Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Kartika Sari dengan NIM 18721503554. Di sini saya ingin menyelesaikan ujian akhir semester saya dari mata kuliah Evaluasi Pembelajaran Ekonomi dari dosen pengampu Ibu Dr. Andes Ayu Nurul Amalia SPD MPD. Di sini saya ingin membahas tentang analisis tiap butir soal secara manual dan Excel. Seperti apa pembahasannya? Mari kita simak videonya. Baik, berdasarkan tabel di atas terdapat analisis tiap butir soal secara manual. Di sini telah tertera nama siswa, nilai soal, skor siswa. Nah, di sini ada beberapa nama siswa. Selanjutnya ada nilai soal, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 10. Di sini juga ada skor siswa. Yang pertama ada Aditya, skornya 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Skor yang siswa dapatkan adalah 7. Selanjutnya ada Adi Nur, nilai soalnya 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Skor siswanya adalah 8. Selanjutnya ada Aditya Nur. Di sini ada 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1. Skor siswanya adalah 8. Seperti selanjutnya yang tertera pada gambar. Hingga selanjutnya ada yang terakhir Rian dengan nilai soal 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Skor siswanya adalah 9. Jumlah dari semua siswa yang berjumlah 30 siswa yaitu nilai soal yang pertama ada 2, ada 20, di nilai soal yang kedua ada 29, di nilai soal yang ketiga ada 29, di nilai soal yang keempat ada 3, di nilai soal yang ke-5 ada 28, di nilai soal yang ke-6 ada 27, di nilai soal yang ke-7 ada 23, di nilai soal yang ke-8 ada 26, di nilai soal yang 9 ada 13, dan di nilai soal 10 ada 19. Cara perhitungannya, jumlah peserta tes dalam suatu kelas ada 30 siswa. Dari 30 siswa tersebut, ada 20 orang yang dapat mengerjakan soal nomor 1 dengan benar. Maka indeks kesukarannya adalah P sama dengan B per JS sama dengan 20 per 30, yaitu hasilnya 0,7. Dari tabel yang disajikan di atas tersebut dapat ditafsirkan bahwa soal nomor 1 memiliki tarif kesukaran sebesar 0,7. Artinya soal tersebut tergolong soal yang sedang dengan acuan sebagai berikut. Dengan acuan soal dengan P 0,0 sampai 0,30 adalah soal sukar. Soal dengan P 0,31 sampai dengan 0,70 adalah soal sedang. Soal dengan P 0,71 sampai 1,00 adalah soal yang mudah. Selanjutnya di sini ada tabel distribusi butir soal berdasarkan tingkat kesukarannya. Di tabel ini terdapat kolom nomor, tingkat kesukaran, nomor butir soal, jumlah, persentase. Yang pertama 0,00 sampai 0,30 masuk dalam kategori sukar dengan nomor butir soalnya yaitu 4,22. Jumlahnya ada 2, persentasenya 6,7%. Yang kedua, tingkat kesukarannya yaitu 0,31 sampai 0,70 yaitu sedang. Nomor butir soalnya 1, 9, 10, 13, 4, 21, dan 27. Jumlahnya ada 7, persentasenya 23,3%. Selanjutnya yang ketiga ada 0,71 sampai dengan 1,00
yaitu mudah. Dengan nomor soal nomor 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 29, 28, 29, 30. Yang jumlahnya ada 21. Persentasenya 70%. Untuk yang selanjutnya ialah analisis daya beda soal dengan program Micro Excel. Di sini ada nomor butir, nomor 1 sampai nomor 30. Selanjutnya ada tingkat kesukaran, yaitu koefisien dan keterangannya. Untuk yang pertama, nomor butir 1, yaitu 0,308, keterangannya cukup baik. Nomor 2 ada 0,018, tidak baik. Nomor 3 ada 0,175, tidak baik. Nomor 4 ada 0,127, tidak baik. Ada 5, yang nomor 5 ada min 0,086, tidak baik. Lanjutnya ada nomor 6 ada 0,313, cukup baik, hingga seterusnya sampai ke nomor 30, yaitu 0,082, tidak baik. Dari analisis di atas, maka didistribusi ke 30 butir soal berdasarkan daya beda dapat dikategorikan dalam tabel selanjutnya. Untuk tabel selanjutnya yaitu distribusi butir soal berdasarkan daya beda soal. Di sini terdapat kolom nomor, tingkat daya beda, nomor butir soal, jumlah, dan persentase. Yang pertama ada 0,01 sampai 0,20, tidak baik. Nomor butir soalnya nomor 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 29, dan 30. Jumlahnya ada 17 soal. Persentasenya 57%. Yang kedua ada 0,21 sampai 0,40. Tingkat daya bedanya cukup. Nomor butir soalnya ada nomor 1, nomor 6, 14, 22, 24, 25, dan 27. Jumlahnya ada 7 soal. Persentasenya 23%. Yang nomor 3 ada 0,41 sampai 0,70. Tingkat daya bedanya cukup. Tingkat daya bedanya baik. Nomor butir soalnya ada nomor 9, 10, 11, 13, 17, dan 28. Jumlahnya ada 6 soal. Persentasenya 20%. Yang keempat, nomor 4 yaitu tingkat bedanya 0,71 sampai dengan 1,00, yaitu baik. Nomor butir soalnya tidak ada, jumlahnya tidak ada, dan persentasenya juga tidak ada. Dari persentase tabel tersebut, butir soal di atas dapat diketahui bahwa soal ujian semester Gasal mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 11 terlihat dari daya pembeda soal, terdapat 17 butir soal atau 57% dengan kategori tidak baik, 7 butir soal atau 23% dengan kategori cukup, dan 6 butir soal atau 20% dalam kategori baik. Lebih lanjut, menurut pemaparan Sukiman bahwa kriteria daya beda soal dapat dikategorikan dengan persentase sebagai berikut. Di sini terdapat tabel. Yang kolom pertama adalah nomor, yang kedua ada kategori, yang ketiga ada yang memenuhi. Di kolom nomor 1 yaitu tidak baik. Yang memenuhi sekitar 0 sampai 25,9%. Yang nomor 2 yaitu kategori cukup. Yang memenuhi 26 sampai 50,99%. Yang ketiga ada baik, yaitu 51 sampai 75,99%. Yang kategori nomor 4 yaitu baik, yaitu 76 sampai 100%.
Berdasarkan tabel kriteria daya beda soal di atas, dapat disimpulkan bahwa soal memiliki kualitas daya soal yang kurang baik. Hal ini dikarenakan soal tidak baik diperoleh persentase sebanyak 75%, yang seharusnya berada dalam rentan 0,25 sampai 0 sampai 25,99%. Kemudian soal kategori cukup diperoleh dalam persentase sebanyak 23%, yang seharusnya berada dalam rentan 26 sampai 50,99%. Dan kategori soal baik diperoleh persentase sebanyak 20%, yang seharusnya dalam rentan 51 sampai 75,99%. Selanjutnya ada tabel. Pada tabel di sini adalah hasil dari analisis soal di atas. Maka dialternatifkan jawaban tidak efektif dalam pilihan jawaban 30 butir soal. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu distribusi butir soal berdasarkan keefektifan penggunaan distraktor. Untuk tabel yang selanjutnya yaitu terdapat kolom nomor, keefektifan distraktor, nomor butir soal, jumlah, persentase, dan alternatif jawaban tidak efektif. Di yang pertama sangat kurang, itu terdapat 0. Terus nomor butir soalnya nomor 2, 3, 4, 5, 7, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 26, 29, dan 30. Jumlahnya terdapat 15 soal, persentasenya 50%. Alternatifnya tidak ada. Yang nomor 2 kurang, keefektifan distraktornya ada 1. Nomor butir soalnya yaitu nomor 1, nomor 9, nomor 10, 13, 14, dan 27. Jumlahnya ada 6 soal, persentasenya 20%. Alternatif jawabannya tidak ada. Yang nomor 3 cukup, yaitu ada di nomor soal nomor 6, nomor 8, 11, 17, 22, 23, 24, 25, dan 28. Jumlahnya ada 9. Persentasenya adalah 30%. Alternatif jawaban tidak ada. Baiknya tidak ada, sangat baiknya pun tidak ada. Dari tabel di atas, butir soal dapat diketahui bahwa soal ujian akhir semester Gasal dilihat dari fungsi distraktor terdapat 15 butir soal atau 50% dengan kategori sangat kurang, 6 soal atau 20% dengan kategori kurang baik, dan 9 soal atau 30% dengan kategori cukup. Lebih lanjut, menurut pendapat Dr. Bapak Sukiman, bahwa kriteria fungsi distraktor dapat dikategorikan dengan persentase sebagai berikut. Di sini terdapat tabel lagi yang kategorinya sangat kurang, itu memenuhi 76 sampai 100%. Yang kategori kurang yaitu 51 sampai 72,99%. Yang kategori cukup itu ada 26 sampai 50,99%. Sedangkan kategori baik yaitu 0 sampai 27,9%. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan tentang analisis butir soal. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.